Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah apapun yang menimpa, menghimpit kehidupan kita, krisis pergumulan hidup yang terus menghantam kehidupan kita, namun kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami. Di tengah-tengah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami melihat Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menolong dan memampukan kami, agar kami tidak hanya dapat mengerti, tetapi kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hikmat pagi pada hari ini adalah kami telah percaya. Terambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-67 sampai dengan 71. Namun saya akan membacakan ayatnya yang ke-68 sampai dengan ke-69 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian sabda firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah mendengar teori Gates of Belief? Teori ini mengungkapkan adanya 3 pintu atau 3 gerbang agar seseorang dapat menerima informasi dengan baik dan juga mempercayainya. Pintu pertama disebut dengan visual, pintu kedua adalah auditory, sedangkan pintu ketiga adalah kinestetik. Orang dengan tipe visual tidak cukup hanya mendengar saja apa yang dikatakan orang, tetapi ia harus melihatnya, baru ia akan percaya. Orang dengan tipe auditory mendengarkan kata-kata tanpa harus melihatnya, sudah bisa menerima pesan yang disampaikan dan juga percaya. Sedangkan orang yang tipe ketiga, yaitu kinestetik, ia tidak cukup hanya mendengar, melihat, tetapi ia juga harus mengalaminya sendiri untuk bisa percaya. Saudara, ketiga tipe di atas sangat populer dalam dunia pendidikan karena dihubungkan dengan gaya belajar seseorang. Saudara, seorang yang bernama Daniel Willingham, seorang profesor ilmu kognitif di University of Virginia, menjelaskan mengapa orang mempercayai teori tersebut. Di dalam otak manusia terdapat sistem yang mengatur mengenai ingatan visual, auditory, dan juga gerak otot, di mana yang satu lebih dominan daripada yang lain. Dan sistem inilah yang sering disalahartikan sebagai gaya belajar. Bagaimana bila teori di atas kemudian dihubungkan dengan pertanyaan Petrus ketika ia menjawab pertanyaan Tuhan Yesus? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-68 sampai dengan 69 tertulis demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara, pernyataan keyakinan Petrus bisa jadi mewakili tipe kinestetik atau malah gabungan dari ketiga tipe yang ada. Pastinya, Petrus menyatakan bahwa ia telah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri bersama para murid Yesus lainnya akan karya dan kuasa Tuhan Yesus. Saudara, jika pertanyaan yang sama ditanyakan dan ditujukan kepada segenap warga GKI, apakah GKI di semua lingkupnya akan tetap bertahan dan mengikut Kristus atau memilih untuk meninggalkannya? Kiranya seluruh warga GKI tetap teguh dan percaya meskipun menjadi murid-murid Kristus yang tidak mudah, penuh tantangan, harus menyangkal diri, tetap rendah hati meski dihina, menolak gangguan dan juga godaan dunia, selalu membawa damai, murah hati, penuh pengampunan, menebar kebaikan dan hidup dalam cinta kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap percaya dan teguh karena kita telah mengetahui dan mengalami kasih Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya sekedar tahu tentang Engkau,
kami juga mengalami perbuatan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, tetapi tidak benar-benar membuat kami percaya dan juga memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong serta memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya senantiasa akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga kembali berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan diri kami, ada berbagai hal yang dapat membuat kami jatuh ke dalam dosa, membuat kami kehilangan kepercayaan dan iman kami kepada Tuhan. Namun kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian, sebab Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong dan juga menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga menyerahkan seluruh apapun yang kami kerjakan, biarlah itu juga boleh menjadi berkat dan juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Anugerahkan kepada kami sukacita, damai sejahtera, serta pengharapan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap senantiasa teguh percaya akan Dia, karena kita telah mengetahui dan mengalami kasih Kristus. God bless you.